Kabupaten Malang, Jawa Timur, limbah plastik dari pabrik kertas berakhir sebagai bahan bakar pembuatan batu gamping. Racun berbahaya seperti dioksin dan furan menyembur ke udara, menghantui setiap tarikan nafas warga di sana. Lain lagi yang terjadi di Kabupaten Mojokerto. Jejak limbah mikroplastik menyembur dari pipa-pipa pembuangan limbah pabrik kertas ini, tepatnya di Kali Porong dan Sadar. Tim Ekspedisi Sungai Nusantara 2022 bahkan menyimpulkan sungai ini merupakan salah satu sungai yang paling tercemar mikroplastik. Sedikitnya ada 3 pabrik kertas berskala besar buang hajat di sungai ini. PT Mega Surya Eratama, PT Mekabox International, dan PT Sun Paper Source. 2 nama terakhir memiliki induk usaha yang sama. Mikroplastik adalah pecahan atau serpihan plastik berukuran sangat kecil dengan rentang dari 1 mikrometer sampai 5 mm. Sebagai gambaran, ukuran ini setara dengan partikel asap atau bahkan lebih kecil dari lebar rambut Anda. Mikroplastik mengandung zat polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Zat polutan merupakan bakteri berbahaya yang kemudian masuk ke rantai makanan manusia melalui ikan. Pada Agustus lalu, saya mengikuti tim peneliti dari Ekoton, sebuah lembaga konservasi sungai, melakukan pantauan lapangan ke outlet-outlet sejumlah pabrik kertas. Tempat pertama yang kami datangi adalah pipa pembuangan milik Mekabox International di Desa Tanjang Rono, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Temuan awal kami menunjukkan limbah yang dibuang ke Kali Sadar berwarna coklat pekat. Bagi Ekoton, warna limbah ini menjadi indikasi limbah tersebut tidak diolah sesuai aturan. Namun tudingan itu dibantah Jarod Hendro Sucahyo dari HRD dan GA PT Mekabox International. Ia menegaskan pengolahan limbah pabriknya sudah sesuai standar baku mutu. Ia mengakui limbah memang kecoklatan tetapi tetap jernih. Bahan bakunya kita coklat, hasil produk kita juga coklat ya, tentunya warnanya agak kecoklat-coklatan ya, tapi setelah melalui instalasi pengolahan water treatment kita tadi agak jernih sih. Lumayan jernih ya. Agak jernih memang. Jernih. Sudah beda dengan waktu di water treatment awal. Inilah gambar dari udara limbah yang dibuang ke Kali Sadar itu. Gambar ini menunjukkan warna limbah yang keluar sama dengan limbah yang baru masuk instalasi pengolahan. Menurut peneliti Ekoton Alex Rahmatullah, kesamaan warna ini menjadi indikasi limbah langsung dibuang ke sungai tanpa melalui proses pengolahan yang benar. Kami mengambil langsung limbah yang keluar dari outlet. Ini dilakukan untuk menjaga integritas sampel bahwa yang diambil tidak terkontaminasi air sungai. Tampak pula gumpalan-gumpalan bubur kertas di bibir pipa dan bebatuan di sekitar pembuangan. Menurut Alex, gumpalan itu seharusnya tidak boleh keluar. Ini di outlet salah satu industri kertas ya. Jadi kita ingin mengetahui apa sih itu mikroplastik dan kira-kira yang dibuang ini ada mikroplastiknya apa enggak. Tapi kalau kita melihat daerah sekitar outlet ini, kita bisa melihat lempengan-lempengan. Nah ini sebenarnya ini adalah salah satu endapan ya, indikator salah satu endapan dari akibat buangan si salah satu industri kertas ini. Artinya ini ya kertas ya plastik. Ya kertas ya plastik gitu. Kemudian ngumpul jadi satu. Ngumpul jadi satu. Dia mengendap. Mengendap ya. Nah, mengendap. Seluruh peralatan pengambilan sampel, misalnya gelas ukur, saringan dan selubungnya terbuat dari stainless steel atau baja anti karat, sementara wadah penyimpanan sampel dari kaca. Ini dilakukan untuk meminimalkan kontaminasi pada sampel. Selain untuk mengecek kandungan mikroplastik, sampel air juga digunakan untuk mengukur kandungan kimia lainnya, yaitu fosfat dan klorin bebas, menggunakan alat ukur portable. Sedangkan parameter lain seperti kebutuhan oksigen kimiawi atau COD dan kepadatan tersuspensi total atau TSS akan diteliti di laboratorium. Jadi hasil dari pengecekan alat checker ini apa tadi Mas? Indikatornya tadi berapa? Angka-angkanya? Untuk yang fosfat kita temukan tadi 1,00 ya. Harusnya sesuai baku mutu itu 0,2, 0,3 gitu ya.
dan kemudian kalau angka 1 ini berarti kan melebihi baku mutu itu. Kemudian ada klorin bebas. Klorin bebas kita tadi temukan angkanya 0,54 sama 0,54 itu juga melebihi baku mutu sesuai peraturan pemerintah itu 0,4 0,3 itu. Kami kemudian menuju ke outlet atau pipa pembuangan limbah pabrik kertas PT Mega Surya Eratama di Desa Jasem. Lokasinya juga di Kecamatan Ngoro. Lokasi pembuangan limbah ini tak jauh dari permukiman warga. Titiknya sama, tepat di bibir sungai. Jadi ini lokasi kedua yang kita datangi dan cukup menarik karena kalau tadi kita lihat limbah yang keluar dari outlet pabrik itu warnanya coklat, tapi di lokasi kedua ini warnanya putih bahkan seperti susu. Limbah ini berbau menyengat dan ada sensasi perih ketika kulit atau mata terpapar percikan air limbah. Efek di mata cukup perih. Menurut Alex, warna putih menunjukkan bahan baku pabrik kertas ini adalah kertas bekas berwarna dasar putih. Untuk membersihkan kotoran seperti tinta dibutuhkan pemutih, contohnya klorin. Bukan hanya mengeluarkan bahan-bahan kimia berbahaya bagi lingkungan, limbah ini juga mengandung bubur kertas. Berapa kadarnya, Alex bahkan mengaku tak sanggup menghitungnya. Sebab bubur kertas yang keluar bersamaan dengan limbah itu mengendap menjadi daratan sampai mengakibatkan pendangkalan dasar sungai. Saya dan Mas Alek istirahat di bibir sungai tak jauh dari outlet. Dan tempat kami beristirahat ini merupakan sedimentasi atau endapan dari bubur kertas yang bertahun-tahun mengendap di area ini dan kemudian menjadi tempat kami duduk ini. Ini salah satu bukti bubur kertas itu mengendap dan mengeras. Dari berbagai penelitian, limbah-limbah pabrik kertas yang syarat kontaminasi mikroplastik sudah masuk rantai makanan manusia, termasuk diantaranya ikan dan biota sungai lainnya. Untuk membuktikan sendiri hasil penelitian itu, saya meminta Alex untuk mengambil dan menguji ikan nila, patin, dan keong atau siput sungai yang ada di sekitar pipa pembuangan limbah pabrik kertas. Menurut Alex, prosedur penelitian untuk mencari mikroplastik dalam organ tubuh ikan dan keong tidaklah sulit. Sampel ia bawa ke laboratorium biologi milik Ekoton. Setelah dicuci bersih, Alex lantas mengambil bagian usus ikan, kemudian keong. Di bagian inilah mikroplastik mengendap. Betapa terkejutnya saya ketika Alex mengungkapkan hasil temuannya. Usus ikan dan siput dipenuhi berbagai jenis mikroplastik. Ya, ini ada ditemukan 3 jenis mikroplastik, ada filamen, ada fiber, kemudian ada fragmen. Dan ini menunjukkan bahwasanya mikroplastik tidak hancur dicerna oleh ikan. Dan penelitian saya sebelumnya itu menunjukkan bahwasanya mikroplastik sudah masuk ke feses manusia. Dan ini menjadi bukti bahwasanya mikroplastik sudah masuk ke rantai makanan. Ini adalah mikroplastik jenis fiber. Bentuknya panjang mirip serat atau benang, kemudian filamen yang berasal dari degradasi plastik tipis dan lentur. Terakhir, fragmen yang biasanya berasal dari plastik tebal dan kaku. Namun tentu kontaminasi mikroplastik di tubuh biota sungai bukan hanya berasal dari pabrik kertas. Pasalnya, air kali Sadar dan Porong juga tercemar dari industri lain dan limbah domestik. Nah, untuk mikroplastik dari pengambilan sampel air limbah pabrik kertas, Mekabox Internasional dan Eratama Mega Surya juga tak kalah mencengangkan. Tim peneliti menemukan pada 10 liter air limbah terdapat 1.543 partikel pada limbah Mekabox dan 626 partikel pada limbah Eratama. Jenis mikroplastiknya didominasi filamen. Limbah pabrik kertas ini dibuang 24 jam dalam 1 minggu sepanjang tahun dan berlangsung selama bertahun-tahun. Bisa dibayangkan jutaan partikel mikroplastik yang keluar mengendap di sedimentasi dasar sungai, permukaan air, sampai menyebar ke berbagai jaringan sungai lainnya.
Saya sudah mengirim surat permohonan wawancara kepada manajemen Mega Surya Eratama. Manajemen perusahaan tersebut mengabaikan permohonan wawancara meski sudah mengkonfirmasi menerima suratnya. Hanya Mekabox Internasional yang merespon permintaan wawancara. Hasil uji menunjukkan berbagai parameter melebihi baku mutu, misalnya padatan tersuspensi total atau TSS dan kebutuhan oksigen kimiawi atau COD. TSS yang tinggi menurunkan kadar oksigen terlarut alami dalam air, sedangkan COD yang tinggi menunjukkan semakin banyak oksigen yang digunakan untuk mengurai senyawa-senyawa anorganik dalam cairan limbah, sehingga oksigen yang digunakan sebagai sumber kehidupan biota air menjadi semakin sedikit. Pada sampel pertama, TSS limbah Mekabox mencapai 2.500 mg per liter, Mega Surya Eratama 2.100 mg per liter. Sedangkan sampel kedua menunjukkan TSS Mekabox 600 mg per liter dan Mega Surya Eratama 900 mg per liter. Angka ini jauh melampaui ketentuan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 51 Men LH 10/1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri, yakni hanya di angka 125 mg per liter. Kemudian COD 168,96 mg per liter untuk Mega Surya Eratama dan 135,24 mg per liter untuk Mekabox Internasional. Angka ini juga jauh melampaui baku mutu air sungai dan sejenisnya sesuai peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 kelas 2. Namun angka COD keduanya masih di bawah baku mutu peraturan Gubernur Jatim nomor 72 tahun 2013 tentang baku mutu air limbah industri karton box. Manajemen Mekabox Internasional mengelak hasil uji parameter lingkungan dari limbahnya tidak sesuai baku mutu. Jarod Hendro Sucahyo dari HRD dan GAPT Mekabox Internasional tak ambil pusing dengan temuan Ekoton karena perusahaan memiliki hasil uji sendiri. Jarod lantas menunjukkan hasil uji yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto terhadap limbah pabriknya. Angka-angka yang tertera semua menunjukkan sesuai baku mutu. Secara pengolahan sistem kita jalan terus sebenarnya. Bahkan secara internal pun kita juga mengadakan cek untuk kualitas air kita secara rutin setiap shift 2 kali dan dibuatkan rekap, dan setiap bulan kita juga dicek oleh DLH untuk diadakan sampling air limbah kita dan semuanya memenuhi baku mutu. Soal ini, pendiri Ekoton Prigi Arisandi skeptis dengan hasil uji internal perusahaan. Informasi yang ada di pemerintah akan selalu baik gitu. Jadi kan seringkali kita temukan laporan mereka itu baik gitu. Karena kadangkala para inspektur itu mengambil limbah tidak saat yang tepat gitu. Mereka bisa mengoperasikan tapi langsung juga menghentikan kalau tidak ada yang mengawasi gitu. Prigi meyakini salah satu indikasi Kali Porong dan Sadar tidak baik-baik saja adalah seringnya terjadi kematian ikan secara massal atau munggut. Ikan-ikan mabuk dan mati ini sering diambil warga untuk dikonsumsi. Inilah salah satu jalan masuk partikel mikroplastik memasuki tubuh manusia. Artinya apa? Perilaku industri yang membuang limbah cair tanpa diolah ke sungai-sungai kita itu seperti meracuni rantai makanan kita. Dusun Sebani di Desa Tanjung Rono, Kecamatan Ngoro, menjadi salah satu dusun yang terkena dampak pencemaran sungai akibat kegiatan industri di sepanjang Kali Sadar dan Porong. Rusaknya sungai akibat industri mengubah wajah desa di sepanjang sungai yang menjadi toilet limbah pabrik kertas.
sungai tak lagi bisa memberi mereka kehidupan. Bahkan air dari sumur-sumur warga tidak lagi layak digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Sudah beberapa tahun ini, air sumur yang dekat dengan sungai menjadi berminyak, mudah menguning, dan terkadang bau. Jangankan buat minum, buat mandi aja gatal, banyak tercemar. Aktivitas kita yang dulu sungai itu bisa dijadikan tempat bermain, ya sekarang sudah buat anak-anak renang sudah nggak ada. Bahkan akhir-akhir ini di sungai itu ada yang namanya sungai mabuk itu ikannya pada orang cari ikan karena mungkin juga pengaruh limbah. Warga menduga sumur mereka rusak akibat pencemaran di sungai, meresap ke aliran air tanah yang menjadi sumber bagi sumur-sumur mereka. Warga di dusun ini mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Bagi mereka sudah mustahil mengembalikan sungai menjadi bersih seperti 3 dekade silam. Yang mereka harapkan hanyalah bantuan air bersih yang bebas dari cemaran limbah. Enggak pernah kotor kayak gini. Kotorin apa Mas? Kotor kayak apa? Inget gitu loh, Pak. Kan kuning itu, Pak. Gampang kuning berarti ya? Iya. Kalau di apa? Bak mandi? Iya, gampang kuning. Damel cuci nggih. Lah damel masak nggih tumbas ngene galon. Sini beli semua kalau masak sekarang. Nggih niki nggih damel umbah-umbah dari kola-kola. Delok gedinge Ada minyak. Liket Mas ya? Iya. Ngeten niki toyanipun. Kula damel ben dino. Tapi nek bau enggak Bu ya? Mboten. Enggak bau ya. Nggih. Kotor. Kotor terus agak berminyak Ya, ya. agak berminyak kayak gini. Ngeten niki toyanipun. Jadi nggih telung dino per rawuh sumpun. Kalau kamar mandi deh, Pak. Nggih, bahasa Indonesia. Cara Jawa guys. Ingat tiga dinten nggih ngurah damel mandi nggih mboten tumbas niki. Tumbasnya pinten Bu? Tuyo. Tuyo nggih damel masak tok, damel adang ngoten tok. Pun nek cuci kali mandi niki. Satu cerigen gitu. Satu cerigen 4.000. 4.000. Nggih, satu cerigen. Sedina Iku damel masak kali mimi. Minum. Nggih. dina pirang jerigen? Nggih setunggal kadang mboten telas, kadang telas, mboten mesti ya. Iya, Berarti seminggu tumbasnya pinten? Paling telas kawan Anggap ngoten. aja 1 hari. Rata-rata warga harus mengeluarkan 80-100 ribu rupiah untuk membeli air galon. Bagi warga desa, terutama keluarga prasejahtera, pengeluaran sebesar itu cukup memberatkan. Bahkan untuk mengairi ladang, mereka juga harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit karena air sungai tidak lagi bisa digunakan. Kofifa, tingkat para bangsa, Gubernur Jawa Timur, 5 tahun terakhir gagal menjaga kali Surabaya, menjaga kali Berantas, menjaga kali Porong. Kofifa, gagal. Segala cara dilakukan aktivis Ekoton untuk mengingatkan pemerintah soal pencemaran lingkungan di sungai akibat pembuangan limbah pabrik kertas. Menurut pendiri Ekoton, Prigi Arisandi, sudah tak terhitung berapa kali mereka menggelar unjuk rasa memprotes pembiaran limbah pabrik, khususnya yang terkontaminasi mikroplastik dibuang ke sungai. Selain demonstrasi, mereka juga rutin berkampanye di sekolah-sekolah. Targetnya memperkenalkan jenis dan bahaya mikroplastik kepada anak-anak. Tidak mudah memperkenalkan apa itu mikroplastik kepada anak-anak. Maka itu, Prigi sering mengajak anak bungsunya dan menjelaskan mikroplastik dengan bahasa anak-anak. Anak-anak ini diajak melihat langsung mikroplastik dari mikroskop. Demonstrasi sudah, kampanye sudah. Ekoton pun sempat menggugat pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mereka anggap gagal menjaga ekosistem sungai pada 2019. Gugatan ini berkaitan dengan kematian massal ikan sejak 1996. Sayangnya, pemerintah malah banding atas putusan pengadilan. Padahal Ekoton hanya meminta pemerintah serius melakukan pengawasan. Kita meminta pemerintah untuk mengawasi industri yang membuang limbah, terutama pabrik kertas. Karena sebenarnya pencemaran di Kali Berantas itu 98% itu berasal dari pabrik kertas. Nah, itu kemudian mereka menyebabkan banyak sekali peristiwa ikan mati massal di Kali Surabaya, Kali Berantas, dan Kali Porong. Hasil uji sampel limbah pabrik kertas juga kembali dilaporkan Ekoton ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Tim gabungan dari DLH Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Mojokerto masih melakukan investigasi. Kofifa membiarkan sungai-sungai
tim akan turun ke lapangan untuk melihat kondisi lapangan, bagaimana pengelola limbahnya, bagaimana mutu limbahnya. Bukan hanya kepada PT Mekabox, tapi di sekitar itu ada namanya PT Pakerin, juga PT Mega Surya Eratama yang ada di sekitar itu. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa limbah itu juga berasal dari perusahaan yang lain. Menurut Prigi, ada alasan mengapa banyak pabrik tidak mengelola limbah dengan baik sebelum dibuang ke sungai. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan untuk mengolah limbah, terutama pabrik kertas yang mendaur ulang sampah kertas, sangatlah tinggi. Jadi ini kan ujung-ujungnya keuntungan kan. Jadi bagaimana modal sedikit terus meraup keuntungan sebesar-besarnya. Karena memang untuk mengolah limbah itu ada 25% dari komponen produksi gitu. Jadi semakin dia tidak mengolah limbahnya dengan bypass langsung ke sungai, maka dia akan mengurangi beban biaya produksi hingga sampai 25%. Ia pernah menghitung biaya operasional saja, yakni listrik dan bahan kimia, bisa mencapai 450 juta rupiah per bulan. 1 tahun bisa lebih dari 5 miliar rupiah. Ini hanya biaya operasional, artinya belum termasuk pembangunan instalasi pengolahannya yang juga membutuhkan dana besar. Biaya mahal ya pasti mahal lah, tapi itu memang harus kita lakukan juga. Salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Karena kalau kita tidak ada satu pengolahan, chemical, nutrisi untuk bakteri, ya pasti air limbah kita juga asal-asalan nanti. Tapi dengan itu kita juga aman sebenarnya, aman. Soal limbah mengandung mikroplastik, Kepala DLH Jatim mengakui belum ada regulasi yang mengaturnya. Karena itu, ia belum bisa menjelaskan sanksi apa yang bisa menjerat industri yang limbahnya mengandung mikroplastik. Pengajar Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November Surabaya, Warma Dewanti, menilai pemerintah lambat membuat regulasi terkait baku mutu mikroplastik. Padahal sudah banyak penelitian, seminar, dan kasus mikroplastik. Kekosongan regulasi ini akan memperparah cemaran mikroplastik. Terkait dengan industri, apakah mereka peduli? Apakah government juga menetapkan ini sebagai prioritas utama sebelum dari yang lain-lain? Nah, itu yang menyebabkan kenapa sampai sekarang kok kayaknya kok wes banyak penelitian, seminar apa segala macam kok nggak ada gregetnya apa-apa gitu kan? Itu yang karena itu tadi tanda tanyanya yang sumber atau source dan yang pengawas ini ada kepedulian kah terkait dengan apakah itu masuk prioritas nggak? Menurutnya, peneliti, lembaga pemerintahan sampai LSM memiliki kemampuan dan alat untuk mengukur mikroplastik, sehingga secara teknis tidak ada kendala apapun untuk menetapkan baku mutu. Hanya saja, ia menilai belum ada kemauan politik dari pemerintah untuk merumuskan kebijakan pengendalian mikroplastik. Ekspedisi Sungai Nusantara kolaborasi peneliti dan jurnalis pada 2022 menunjukkan sungai-sungai di Jawa Timur menjadi provinsi dengan kontaminasi mikroplastik paling parah, mencapai 636 partikel per 100 liter air. Jawa Timur mengalahkan Sumatera Utara di peringkat kedua dengan temuan 520 partikel dan Sumatera Barat 508 partikel, serta Bangka Belitung 497 partikel. Temuan dari ekspedisi ini menjadi lampu merah darurat mikroplastik. Pemerintah seharusnya sudah membuat peta jalan terkait mitigasi bencana mikroplastik bagi lingkungan dan manusia. Salah satunya dengan membuat aturan yang langsung menarget entitas bisnis yang langsung menghasilkan mikroplastik pada limbah buangannya. Langkah yang paling utama itu adalah bagaimana tadi itu kita bisa melihat ya, memetakan source-nya kita dari mana. Kan Mas tadi sudah bilang bahwa kita punya source yang entitasnya langsung menghasilkan mikroplastik, bukan dari plastik yang pecah gitu ya. Berarti ini kan beberapa industri sudah bisa menjadi target paling tidak. Paling tidak adalah terkait dengan edaran dari pemerintah sebelum aturan hukum yang keluar ya. Guru Besar Departemen Biologi Fakultas Sains Terapan Universitas Airlangga Surabaya, Alfia Hayati, mengungkapkan
partikel mikroplastik ini masih bisa pecah dan menjadi nanoplastik yang ukurannya jauh lebih kecil dan jauh lebih berbahaya. Sebagai gambaran, besar nanoplastik ini setara dengan virus corona, yaitu 60 nanometer. Dari berbagai riset dan jurnal sudah ditemukan nanoplastik di jaringan dalam manusia. Artinya, menurut Alfiah, nanoplastik bisa ditemukan di organ tubuh mana saja, mulai ginjal, hati, sampai otak. Bahkan, nanoplastik bisa menembus sel-sel dalam tubuh dan berakibat pada gangguan sampai matinya sel tersebut. Nano itu kan ukurannya sangat kecil sekali. Ketika ukuran nano kurang dari 50 nanometer, itu bisa menembus porisel. Nah, kalau bisa menembus porisel, ya otomatis dia masuk ke dalam sitoplasmanya. Nah, di situ akan mengganggu aktivitas semua metabolisme sel. Dampak yang paling nyata adalah kematian sel atau yang dikenal dengan nama apoptosis. Semakin kecil pecahan itu akan semakin berbahaya. Salah satu yang dikhawatirkan adalah nanoplastik masuk ke jaringan air minum kita. Ada jutaan orang yang menggunakan air untuk bahan baku air minum. Kedua, ada ribuan tambak. Di situ ada udang, ada bandeng yang menjadi tumpuan protein kita. Gitu. Artinya apa? Perilaku industri yang membuang limbah cair tanpa diolah ke sungai-sungai kita itu seperti meracuni rantai makanan kita. Selain bisa menjadi rumah bakteri, mikro dan nanoplastik memiliki sifat menyerap polutan seperti deterjen, pestisida, dan logam berat. Inilah yang dalam jangka panjang bisa memicu gangguan kesehatan bagi manusia, antara lain gangguan hormonal, metabolisme tubuh, diabetes mellitus, menurunnya kualitas sperma, sampai memicu sel kanker. Pencemaran sungai itu lintas batas. Boleh saja air yang tercemar di Mojokerto, namun racun pencemar itu bisa sampai ke hidangan di meja makan Anda. Karena apa? Ke depan anak-anak kita akan menanggung biaya yang lebih tinggi dan anak-anak kita akan merasakan dampak kesehatan dan biayanya sangat tinggi. Maka kita tidak ingin kemudian kita diingat sebagai generasi yang membiarkan kerusakan terjadi dan kemudian merusak generasi Indonesia yang akan datang.